selamat datang di Sign Channel. Film ini merupakan sequel dari film The Mechanic yang sudah kita review sebelumnya. Sama seperti film pertama, film ini juga bergenre thriller action yang gak kalah keren. Inilah Mechanic Resurrection. Jeng jeng. Setelah selamat dari ledakan di film pertamanya, kini Bishop mengganti identitas dan menetap di Brazil. Hidup damai mewah menikmati hasil pekerjaan sebelumnya yang menjadi pembunuh bayaran. Di sebuah warung makan, wanita cantik seruan seorang mafia menghampirinya. Wanita itu meminta Bishop membunuh 3 orang seolah kecelakaan sesuai keahliannya. Jika dia menolak, mereka akan membongkar rahasia Bishop yang memalsukan kematiannya. Lalu Bishop memotretnya dan menghajar pengawal wanita itu. Bishop melompat ke sebuah kereta gantung yang mengarah ke ujung bukit, lalu melompat lagi tepat ke sebuah layangan orang, sehingga wanita itu tak mampu mengejarnya. Ketika hari menjelang malam, Bishop meledakkan perahu tempat dia tinggal yang telah dikepung beberapa orang. Lalu Bishop pergi ke pelabuhan yang dipenuhi kontainer dan mengambil peralatan yang sebelumnya telah dia siapkan. Terdapat beberapa uang, handphone, dan paspor palsu miliknya. Kemudian Bishop pergi ke sebuah pulau di Thailand menemui teman lamanya yang bernama May. Rencananya Bishop akan tinggal untuk sementara di tempat ini. Di sebuah rumah kecil yang telah lama dia tinggalkan, Bishop mengambil koper yang isinya mirip seperti koper pertama. Malam harinya, Bishop mencari tahu identitas wanita yang mengejarnya, dan terungkap bahwa wanita itu adalah suruhan Crane, seorang bos mafia pedagang senjata. Di malam lain, May melihat pasangan wisatawan berkelahi di atas perahu. Kemudian May berlari ke kamar Bishop untuk meminta bantuan. Awalnya Bishop menolak karena menurutnya itu urusan domestik. Namun pada akhirnya Bishop pergi membantu setelah May membujuknya. Sesampainya di atas perahu, Bishop meminta pria itu melepas wanita yang dia pukuli. Namun si pria justru berencana melawan Bishop dengan pasir ikan. Kemudian Bishop mengelak dan menjatuhkan pria itu hingga tewas tanpa sengaja. Lalu si wanita pingsan setelah melihat pasangannya tewas. Tak lama kemudian, May datang dan menjemput wanita itu. Sementara Bishop akan meledakkan perahu untuk menghilangkan jejak. Namun sebelum meledakannya, Bishop dikejutkan saat dia melihat fotonya berada di ponsel milik si wanita. Lalu Bishop segera menemui wanita yang bernama Gina itu. Akhirnya terungkap kalau Gina disuruh oleh Crane, dan kejadian di kapal tadi adalah bagian dari rencananya. Namun Gina mengaku kalau dia terpaksa menuruti Crane. Setelah menelusuri lebih lanjut, Bishop mengetahui kalau ternyata Gina adalah mantan militer pasukan khusus. Namun setelah tugas terakhirnya, Gina mendedikasikan dirinya pada sebuah organisasi yang menampung korban jual beli manusia di Kamboja. Lalu Bishop mendatangi Gina dan menanyakan pengaruh Crane terhadapnya. Kini terungkap kalau Crane mengancam anak-anak yang dia asuh jika tidak menuruti perintahnya. Gina disuruh untuk mendekati Bishop dan kemudian menjebaknya. Akhirnya mereka pun mengikuti permainan Crane. Terlebih ketika anak buah Crane mengawasi mereka dari kejauhan, Bishop dan Gina berusaha membuat hubungan mereka terlihat dekat. Bukannya berpura-pura, hubungan mereka justru benar-benar dekat. Hal itu berlanjut ketika hari menjelang malam. Ya, begitulah kejadian malam itu. Merasa hubungan mereka sudah dekat, anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi menangkap Gina. Hal ini dilakukan agar Bishop mau menuruti perintah Crane demi menyelamatkannya. Gina disekap di tempat tersembunyi, sementara Bishop dibawa menemui Crane. Bishop terlebih dahulu diperiksa, kemudian disuruh duduk di kursi yang telah dipasangi bom, sehingga Bishop akan meledak jika berusaha bangkit dari sana. Kemudian Crane datang dan memberi tugas untuk melakukan 3 pembunuhan yang tampak seperti kecelakaan. Setelah semua tugas itu selesai, barulah Crane membebaskan Gina. Misi pertamanya adalah membunuh Krill yang berada di sebuah penjara Malaysia. Krill adalah pedagang senjata terbesar di Afrika yang juga panglima perang yang melakukan pembunuhan massal. Kemudian Bishop memulai tugas pertamanya.
dia merakit alat peledak yang disembunyikan di dalam permen karet. Agar bisa memasuki penjara, Bishop menyamar sebagai penjahat yang masih berstatus buron yang paling dicari di Malaysia, mengganti identitas dan melukis tato di wajahnya, kemudian pergi ke jalanan dan membuat masalah dengan polisi. Polisi langsung menangkap Bishop karena mengira sebagai buronan yang dicari, lalu membawanya ke penjara tempat Krill berada di tengah laut. Di pos pemeriksaan, penjaga tidak menyadari kalau permen karet yang dimiliki Bishop adalah bahan peledak. Di sana Bishop melihat Krill bersama pengawalnya yang masih setia. Diketahui di penjara ini juga banyak tahanan yang berusaha membunuh Krill, namun tak satu pun yang berhasil karena pengawalan Krill yang sangat ketat. Suatu saat Bishop menyelamatkan Krill dari salah satu mantan anggotanya yang hampir berhasil menikamnya. Melihat itu, Krill mulai mempercayai Bishop dan mengajaknya untuk makan bersama di ruangannya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Bishop untuk mencekiknya hingga pingsan, kemudian memasukkan campuran narkoba milik Krill hingga tewas overdosis. Keributan pun terjadi setelah pengawas mengetahui tewasnya Krill. Bishop segera memanfaatkan situasi ini untuk kabur dengan cara meledakkan tembok dengan bom permen karet yang dia bawa. Lalu melompat ke laut menuju kapal yang diperintahkan Crane menjemputnya. Akhirnya Bishop berhasil membunuh target pertama seolah kecelakaan. Kini Bishop akan melanjutkan misi keduanya di Sydney, Australia. Targetnya adalah seorang pengusaha tambang dan mineral yang bernama Adrian. Diketahui kalau Adrian juga memiliki bisnis perdagangan manusia di bawah umur untuk dijadikan PSK. Bishop pun mulai mengamati kebiasaan target dan mempelajari struktur bangunan mewah tempat tinggalnya. Dari pengamatan ini, Bishop mengetahui kalau Adrian akan berenang ke kolam kaca miliknya setiap jam tertentu, yang mana struktur kolam itu tampak unik yang berada di sisi ujung gedung. Setelah merancang rencana matang, Bishop mulai beraksi dengan menyamar sebagai teknisi memasuki gedung. Dengan arahan sutradara dan editan yang halus, Bishop mampu memanjat jendela sehingga film terlihat keren. Kemudian memasang bahan kimia yang mampu menghancurkan kaca saat Adrian mulai berenang. Kejadian itu membuat Adrian terjatuh dari ketinggian dan dilaporkan sebagai kecelakaan. Crane yang puas dengan hasil Bishop mengizinkannya melakukan video call dengan Gina. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Gina memberi petunjuk pada Bishop dengan cara mengarahkan kamera ke nomor kapal tempat dia disekap. Mengetahui hal itu, anak buah Crane memukul Gina. Sementara Bishop segera pergi menuju lokasi kapal menggunakan helikopter. Bishop melompat ke laut dan berenang menaiki kapal. Satu persatu penjaga berhasil dia bunuh. Namun pada akhirnya, Bishop berhasil dilumpuhkan dengan pasar ikan. Kemudian dia dibawa menghadap Crane. Crane mengancam Bishop jika masih bermain curang lagi. Lalu saat hendak dibawa, Bishop berhasil melarikan diri. Kini Bishop harus menyelesaikan misi ketiganya di Bulgaria. Target terakhir ini adalah seorang pedagang senjata dari Amerika bernama Max Adam. Diketahui Adam tinggal di sebuah tempat yang dijaga ketat oleh pasukannya. Ternyata Crane menginginkan kapal selam penyimpanan misil balistik antar benua milik Adam. Agar bisa memasuki tempat Adam, Bishop memanfaatkan prosedur darurat dengan mendatangi sebuah rumah sakit terdekat dari tempat Adam. Lalu Bishop menembak salah satu pasukan Adam dari sana, kemudian menyelinap masuk ke helikopter rumah sakit yang pergi memberi bantuan. Dengan demikian, Bishop dapat memasuki markas Adam. Mendengar adanya kekacauan, Adam segera pergi ke ruang pengaman khusus miliknya. Namun tak diduga, ternyata Bishop sudah menunggunya di ruangan itu. Bishop yang cerdas mengajak Adam untuk kerjasama menjebak Crane. Mereka pun sepakat dan berencana membuat Adam seolah tewas, kemudian menyerahkan kapal selam milik Adam pada Crane.
Setelah ledakan terjadi, Bishop membawa Adam bersembunyi di pinggir pantai. Crane melihat berita yang meliput kejadian itu mengatakan kalau mayat Adam tidak ditemukan. Kemudian Bishop menghubungi Crane dan menyuruhnya mengambil kapal selam milik Adam. Bishop juga mengatakan kalau mayat Adam berada di dalam kapal itu. Crane yang tak mau percaya begitu saja mengerahkan pasukannya mengambil kapal itu. Sementara Bishop kembali ke sana dan menyiapkan jebakan untuk menghabisi pasukan Crane. Setelah mereka tiba, Bishop langsung menghabisinya hingga rata. Mengetahui permainan Bishop, Crane menyiapkan sisa pasukannya untuk keamanan dan membuat Gina sebagai umpan. Sementara Bishop menyelam menuju kapal Crane. Setelah sampai, Bishop langsung menghabisi pasukan Crane di kapal. Di sisi lain, Crane pergi ke ruangan khusus dan menyalakan bom yang akan meledakkan kapal. Mengetahui hal itu, Gina dimasukkan ke dalam kapsul penyelamat, sedangkan Bishop pergi mengejar Crane yang hendak pergi menggunakan helikopter. Setelah menghabisi pasukannya, Crane dan Bishop berkelahi dalam waktu yang semakin menipis. Saat Bishop berhasil mengikat Crane dengan rantai, Bishop malah berlari ke dalam kapal yang kemudian meledak. Duar! Beberapa saat kemudian, tim penyelamat berhasil menyelamatkan Gina yang berada di kapsul penyelamat. Sementara Bishop dinyatakan tewas dalam ledakan itu. Semenjak itu, Gina kembali mengurus anak-anak di Kamboja. Suatu hari saat Gina mengajar anak-anak, dia melihat Bishop mendatangi tempat itu. Sementara di tempat lain, Adam menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Bishop keluar dari tempat penyimpanan jangkar kapal. Ternyata disinilah Bishop bersembunyi saat ledakan itu terjadi. Kemudian Adam menghapus rekaman itu agar orang lain tidak mengetahui kalau Bishop masih hidup. Dan film pun selesai. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.